Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau yang berkati kami Tuhan, supaya kami dapat mengikuti ibadah kami dengan sukacita ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami dan lindungi kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Adik-adik, di sini siapa yang bersuka cita? Wah, semuanya bersuka cita katanya di rumah. Kalau gitu semuanya bangkit berdiri. Kita mau nyanyi buat Tuhan Yesus yang sayang banget sama kita. Yuk, Yesus kekasih jiwaku. Tangannya semua di depan ya. Yang semangat ya semua ya. Mana nih tangannya nih? Kurang lihat Pak. Sambil joget. Mana jogetnya? Tangannya di depan ya. Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku. Sungguh percaya padamu. Lagi tangannya. Sungguh padamu. Untuk dosaku. Dari terbitnya matahari. Dari terbitnya matahari. Dan sampai terbenamnya. Maka puji dan karena namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Sayang sayang sayang. Sayang sayang sayang. Tangan di mana? Sayang Tuhan. Aku diangkat dari tangannya. Aku disayang Tuhan. Glory 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 haleluya. Glory 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 puji Tuhan. Haleluya. Glory 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 puji Tuhan. Sayang 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 sayang. Sayang sayang sayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat dari tangannya. Aku disayang Tuhan. Glory 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 haleluya. Glory 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 puji Tuhan. Glory 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 haleluya. Glory 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 puji Tuhan. Siapa yang di sini masih merasakan kebaikan Tuhan? Aku dong Kak. Karena kita sangat bersuka cita, sekarang kita menyanyi lagi nih Kak. Untuk Tuhan Yesus yang baik dong. Tentunya kita mau nyanyi Tuhan Yesus baik. Masih semangat kan? Yeay, masih semangat. Oke, musik. Yang ketiga ya, semuanya ya. Kita kasih yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Gimana berkesudahan?
Shalom. Dengan kita berdoa ya. bersatu dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat yang masih boleh kami terima. Tuhan, sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau pimpin kami, Kau pimpin adik-adik kami yang ada di rumah, dan kakak-kakak sekolah minggu juga yang membawakan firman. Kiranya boleh menyampaikan firman-Mu dengan baik Tuhan. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya? Luar biasa. Hari ini kita mau dengar firman Tuhan. Kalau kita mau dengar firman Tuhan, biasanya kita harus siap apa dulu? Siapkan Alkitab. Mana Alkitabnya? Wah, ada yang belum nih kayaknya nih. Ayo. Alkitabnya disiapin yuk, Alkitabnya. Sudah siap? Yuk, mari kita buka dari kitab Mazmur. Mazmur pasal yang ke-98 ayat 1 sampai 9. Sekali lagi, Mazmur 98 ayatnya yang pertama sampai yang ke-9. Abang bacakan untuk kita semua. Saat penyelamatan sudah dekat, Mazmur. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya
telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring. Dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring, bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai yang bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, Mazmur 98 ini kira-kira kalian tahu nggak ya isinya itu apa? Nah, Mazmur 98 tadi yang baru kita baca tadi ayatnya itu adalah sebuah madah. Apa ya madah itu? Nah, kalian bisa lihat yang ada gambar di layar. Artinya madah ini adalah nyanyian, tapi nyanyian ini berbeda loh dengan nyanyian yang kita kenal. Madah itu adalah nyanyian yang ditunjukkan kepada Tuhan. Nah, siapa yang menyanyikan madah ini? Yaitu bangsa Israel. Kalian tahu kan bangsa Israel? Nah, kenapa ya mereka menyanyikan madah ini? Ya, mereka menaikkan madah kepada Tuhan. Karena mereka mengalami keselamatan. Mereka diselamatkan oleh Tuhan. Nah, adik-adik perlu tahu nih, mereka menyanyikan madah ini ketika itu mereka sangat senang karena mereka dibebaskan, diselamatkan oleh Tuhan dari pembuangan di Babel. Nah, karena kebaikan Tuhan ini yang sudah menyelamatkan mereka, akhirnya mereka menaikkan madah kepada Tuhan. Nah, tapi kalau kita ingat-ingat lagi bangsa Israel itu bangsa yang seperti apa ya, adik-adik? Bangsa Israel ini sudah ada ceritanya dari sejak perjanjian lama. Nah, kira-kira apa yang adik-adik masih ingat tentang bangsa Israel? Selain yang pertama tadi apa? Mengalami pembuangan di Babel. Apalagi kira-kira? Nah iya, mereka dijadikan budak oleh bangsa Mesir. Tapi akhirnya apa? Tuhan selamatkan? Yes, benar. Tuhan menyelamatkan mereka. Nah, coba lihat gambar di layar. Lihat, ini adalah bentuk salah satu keselamatan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Nah, di gambar di depan di layar ini adalah ketika mereka bersungut-sungut, mereka ngerengek-ngerengek, mereka ngeluh, mereka nggak punya minum gitu. Tapi akhirnya Tuhan kasih mereka minum melalui Nabi Musa, memakai Nabi Musa untuk memberikan minum kepada bangsa Israel. Wah, baik sekali Tuhan ya. Ada lagi loh, dua gambar ini juga adalah saat di perjanjian lama. Ingat, yang sebelah kiri gambar apa ya? Ya, itu gambar Musa dan bangsa Israel sedang mencoba menyeberangi lautan. Saat itu Tuhan membelah lautan ya menjadi dua bagian dan bangsa Israel lewat di tengah-tengahnya. Di situ bangsa Israel diselamatkan. Kalau kita ingat, mereka itu sedang dikejar oleh bangsa Mesir. Tapi akhirnya apa? Tuhan selamatkan mereka
Dan bangsa Mesir yang mengejar mereka akhirnya ditenggelamkan. Tuhan menutup lagi laut itu menjadi satu. Jadi bangsa Israel selamat, sedangkan bangsa Mesir itu akhirnya mati di lautan tersebut. Gambar yang kanan adalah Musa juga sedang mengarahkan, memandu. Ini bangsa Israel ini sedang pergi menuju tanah yang sudah dijanjikan. Ya. Wah, hebat sekali ya Tuhan. Nah, ini yang ini adalah gambar bangsa Israel. Saat itu masih diperbudak oleh bangsa Mesir. Wah, sebenarnya masih banyak lagi keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Wah, berarti Tuhan kita hebat banget ya, adik-adik. Nah, kenapa ya Tuhan kok mau sih menyelamatkan bangsa Israel? Bukan bangsa Israel aja, mau menyelamatkan abang, mau menyelamatkan adik-adik, dan mau menyelamatkan semua orang. Kenapa? Ada yang tahu? Yes, karena Tuhan itu punya kasih. Nah, Tuhan itu mengasihi semua orang, ya. Mau dia kulit hitam, kulit putih, rambut lurus, rambut keriting, kulit sawo matang, semua bangsa, semua bangsa, semua orang dikasihi Tuhan. Termasuk orang berdosa juga tetap dikasihi Tuhan. Seperti adanya orang Israel ini, bangsa Israel ini. Coba, mereka sudah dibebaskan dari tanah Mesir, ya. Kita coba ingat-ingat di zaman Perjanjian Lama, ya. Ketika mereka dijadikan budak oleh bangsa Mesir, Tuhan menyelamatkan mereka. Tapi mereka juga, ya, seperti kita kenal itu bangsa Israel itu adalah bangsa yang tegar tengkuk. Mereka kadang percaya, kadang enggak gitu. Makanya mereka ada ngeluhnya waktu dibebaskan dari bangsa Mesir. Nah, adik-adik ingat ceritanya? Ya, banyak sekali mereka mengeluhkan nggak ada air. Mereka mengeluhkan makanan, ya. Sering mereka ngeluh, padahal Tuhan sudah baik banget membebaskan mereka. Sampai-sampai mereka menyalahkan Nabi Musa. Nah, mereka udah ditolong Tuhan, sudah diselamatkan Tuhan, tapi mereka juga kayak meragukan Tuhan. Nah, itu salah satu contoh berdosa. Iya, kalau kita meragukan Tuhan, kita termasuk berdosa loh. Tuhan kita kan Tuhan yang kuat, ya. Jadi kenapa kita perlu raguin Tuhan? Nah, walaupun mereka tadi seperti yang abang ceritakan, mereka suka ngeluh, mereka tegar tengkuk, percaya dan gak percaya, meragukan kuasa Tuhan, tapi pada akhirnya mereka sadar suatu saat kalau Tuhan kita, Tuhan mereka itu, Tuhan bangsa Israel memang sangat baik. Tuhan sudah selamatkan mereka. Nah, itulah yang menjadi asal usul mereka menaikkan madah yang tertulis dalam firman hari ini di Mazmur 98 ayat 1 sampai 9. Artinya apa? Artinya bangsa Israel sadar betul akan kuasa Tuhan. Nah, adik-adik gimana? Sudah sadar belum ya akan kuasa Tuhan, akan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing, nah, kepada adik-adik. Nah, karena itu bangsa Israel menaikkan madah, tadi abang bilang. Sekarang coba, kalau kamu nih adik-adik sekolah minggu, responnya apa sih untuk keselamatan yang sudah Tuhan berikan? Coba bentuk respon yang
kamu berikan kepada Tuhan seperti apa? Misalnya Abang Julius. Nah, Abang ingin sedikit cerita ke adik-adik. Nah, jadi ceritanya adalah dulu Abang semasa waktu masih sekolah, Abang dulu pernah sakit, ya. Abang pernah sakit tuh. Sakitnya nggak parah-parah banget sih, cuman demam panas gitu ya. Tapi Abang ini termasuk orang yang jarang sakit, ya. Di rumah Abang yang paling jarang sakit itu Abang. Sampai-sampai kalau dirawat paling cuma di rumah, nggak pernah masuk rumah sakit. Waktu itu Abang lagi sakit, Abang ngerasa nggak enak banget. Bener-bener gak enak, mau makan gak enak, mau tidur gak enak, mau ngapa-ngapain gak enak. Nah, akhirnya Abang minta tolong sama Tuhan. Tuhan, tolong sembuhin saya. Terus gak berapa lama kemudian Abang disembuhkan oleh Tuhan. Nah, dari situ Abang percaya kalau Tuhan punya kuasa terhadap hidup Abang, terhadap hidup kalian, anak-anak sekolah minggu, dan terhadap semua hidup kita semua. Tuhan bisa selamatkan siapapun. Nah, karena Abang percaya itu, akhirnya Abang menjadi orang yang lebih percaya sama Tuhan, lebih mau sering baca Alkitab, dan sekarang buktinya Abang mau menjadi guru sekolah minggu itu karena Abang mengalami keselamatan yang sudah diberikan oleh Tuhan. Kalau kamu adik-adik sekolah minggu, seperti apa ya responnya terhadap kebaikan Tuhan, kepada keselamatan yang sudah Tuhan berikan? Nah, yang pertama nih, salah satu contohnya ya, adalah nyanyi dengan sungguh-sungguh. Nyanyi sungguh-sungguh maksudnya gimana ya, Bang? Nah, sedikit cerita nih adik-adik. Abang kan sering main musik tuh ya, main keyboard di sekolah minggu, ya kan, bener. Abang lihat beberapa dari adik-adik sekolah minggu yang kalau nyanyi itu bercanda. Lirik lagunya tuh diplesetin, atau kalian bikin gerak-gerakan yang sebenarnya nggak diajarin sama kakak sekolah minggu. Kalian kayak guyon, kalian kayak bercanda. Wah, adik-adik, Abang mau kasih tahu ke adik-adik semua, tindakan seperti itu, perbuatan itu nggak baik untuk dilakukan. Kenapa Bang nggak baik? Nah, adik-adik ingat loh, pada ibadah ya, kalau bisa jangan bercanda. Kalau ibadah kan kita tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita bersekutu dengan Tuhan. Kita mau dekat dengan Tuhan. Nah, karena kita mau bersekutu, kita mau dekat sama Tuhan, kita mau datang ke hadirat Tuhan, boleh nggak sih bercanda? Tentu tidak boleh. Tandanya apa? Kita belum sungguh-sungguh ingin mengenal Tuhan. Ya, kalau mau bercanda, kalau sudah selesai ibadah tidak apa. Tapi kalau saat ibadah belum boleh ya adik-adik. Ya, itu membuat hati Tuhan sedih. So, kalau ada di antara adik-adik sekolah minggu, ini Abang serius ya, ada yang bercanda, bikin gerak-gerakan aneh-aneh, yang nyanyinya dipleset-plesetin ya, liriknya dipleset-plesetin, jangan diulangin lagi ya. Kita harus hormatin tuh Tuhan dalam ibadah. Nah, kalau kita nanti ketemu lagi di ibadah sekolah minggu, Abang gak mau lihat lagi ada adik-adik sekolah minggu yang masih ngubah-ngubah liriknya, dipleset-plesetin lagunya, ataupun bikin gerak-gerakan yang tujuannya ngelucu sama teman-temannya. Bisa? Oke. Nah,
Bisa juga tadi baru satu, sekarang dua. Yang kedua adalah mengucap syukur sama Tuhan. Mengucap syukur untuk apa? Kita sudah diselamatkan, ya. Kita sudah diselamatkan. Misalnya adik-adik kayak yang cerita abang tadi, abang sakit, abang disembuhkan. Itu merupakan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Bisa juga bukan kita yang sakit, tetapi misalnya papa mama kita atau abang, adik, kakak kita. Seperti itu ya. Jadi gimana ya respon kita kalau kita sudah menerima keselamatan dari Tuhan? Nah, adik-adik, jadi abang mau ingatin lagi ke kita semua kalau Tuhan kita sudah selamatkan kita. Tuhan sudah selamatkan bangsa Israel di firman tadi. Karena Tuhan apa? Karena Tuhan punya kasih. Punya kasih untuk abang, untuk bangsa Israel, dan untuk adik-adik sekolah minggu. Karena Tuhan punya kasih, akhirnya Tuhan mau selamatkan kita. Nah, adik-adik, abang mau ingatin, jadi hari ini kita perlu tahu kalau Tuhan itu sudah selamatkan kita semua. Udah selamatin abang Julius, sudah selamatin semua orang, bangsa Israel juga, dan adik-adik sekolah minggu. Kira-kira kenapa ya? Karena Tuhan mempunyai kasih. Karena Tuhan sudah mengasihi kita dan sudah menyelamatkan kita, kita harus meresponi keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Nah, macam-macam ya responnya tadi. Bisa bersyukur, bisa juga ya lagi ibadah nyanyinya dengan sungguh-sungguh ya. Nah, ini kalian perlu ingat nih yang masih bercanda-canda kalau lagi nyanyi-nyanyi waktu ibadah. Nah, kira-kira kenapa kita harus melakukan itu semua? Supaya ya sebagai respon kita kepada Tuhan, supaya menyenangkan hati Tuhan dan sebagai wujud terima kasih kita kepada Tuhan yang sudah mau menyelamatkan kita. Oh iya, abang baru keinget nih. Biasanya kalau kita datang ke sekolah minggu, kita ngerjain aktivitas. Nah, kira-kira kayak gimana ya aktivitasnya? Nah, kalian lihat gambar berikut ini. Wah, gimana ya tadi aktivitasnya ya? Oh iya, abang mau kasih tahu kalau aktivitasnya itu kalian bebas untuk menghias aktivitas tadi. Kalian bisa kasih alis, kalian bisa ganti warnanya, terserah warna kalian, mau kasih rambut, pokoknya bebas, kalian bikin sebagus-bagusnya ya. Nah, itu aktivitas kita hari ini. Jangan lupa dikerjakan ya. Oh iya, kirim juga di grup kelas kalian masing-masing, supaya abang bisa tahu kalian ngerjain atau enggak. Sudah jelas ya? Bisa? Yap, selamat mengerjakan adik-adik. Nah, hari ini kita sudah dengar firman Tuhan. Sebelumnya mari kita naikkan pujian dan menyanyikan lagu Pertolonganmu Begitu Ajaib. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah
memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi refnya. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari kita lipat tangan kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman yang sudah kami dengarkan dari kakak sekolah minggu boleh tinggal di dalam diri kami dan boleh hidup dan berbuah setiap harinya di dalam hidup kami. Tuhan, sebentar lagi kami ingin mengakhiri ibadah hari ini. Kiranya Kau pimpin kami, Kau jagai kami, adik-adik sekolah minggu dan keluarga, dan bila ada di antara saudara-saudari kami yang sedang sakit ataupun sedang mengalami musibah, kiranya Engkau tolong Tuhan. Kiranya Kau berkati mereka supaya mereka boleh beraktivitas kembali seperti biasa Tuhan. Kami berdoa juga untuk kakak-kakak sekolah minggu supaya mau terus semangat memberitakan firman-Mu kepada adik-adik sekolah minggu. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.